Di tengah gempuran berita tentang politik, masyarakat Indonesia kembali dibuat geram dengan berita tentang meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia. Pasalnya, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan wanita seperti sudah tidak mampu membendung kasus yang satu ini. Sehingga dalam beberapa pekan terakhir, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tercatat sudah 10.424 jumlah kasus yang diinput dari Januari hingga Juni 2023 tentang kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya Perlia Put, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, akan menyajikannya dalam bentuk film pendek berikut ini. Selamat menyaksikan. Weh, itu pesan deh kasus yang 11 orang perkosa anak 16 ke 15 tahun tuh. Di mana tuh? Sulawesi Tengah. Dia punya orang-orang yang tersangka dong nih. Sedapat nih ini. Diko, ya Rile, kok bisa begini? Mana tersangka? Lihat dong muka, gagah baik. Saudara tidak terima dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjalani prosesi sumpah pocong. Tuhan hari-hari hanya dengar berita. Seberapa hari ini saya dengar tentang pelecehan terhadap anak dan wanita. Dong kira nih anak dan wanita nih hanya pemuas hawa nafsu. Kenapa lalu? Kalian sebentar sambil mana toh? Soalnya kamu bisa jatuh di depan di rumah. Beta mau pick kampus jam 10 nih. Kenapa deh? Kamu pekerja tugas di depan di rumah kalian. Lu izin mama. Sudah, saya izin dari pagi ya. Kok mama mau pergi mana? Kok ada mama di rumah. Oh nanti baru bebas atau deh mama. Lu pisu pulang jam terlalu lama. Lu dengar itu berita tuh. Iya, suka dia saja bisa jaga diri ya. Pisu pulang jam late. Iya kalian. Tahu kosong deh. Tadi pagi itu sebelum beta datang dia masih nonton satu berita tentang pelecehan anak. Tahu ini kali nih, ini tahun nih dan dalam ini bulan beta sudah dengar tentang pelecehan anak tuh lebih dari 4 kali. Anak kecil nih, Pikiran soal sampai di situ bisa kan? Iya, toh. Anak kecil yang masih terlalu dini untuk melakukan hal-hal begini tuh. sore. Annyeong. Iya nyong. What happened? No. Oh iya, berita yang kemarin. Oh iya kemarin tuh ini Ah. lu cari berita tentang apa? Lu sudah memangnya? Sudah, upload juga. Beta punya tentang pelecehan anak di bawah umur. Oh tunggu, kemarin juga ada baca. Saya udah kasih tunjuk dulu. Mana? Iya. Betul. Kok menurut lu itu berita tentang pelecehan anak di bawah umur tuh menurut lu berita yang karena maka bisa sampai lu berani ambil gitu? Kenapa? Ebe sangat jengkel pas dengar itu berita. Lu tahu kok sonde, dong ini anak kecil. Kasusnya tuh sangat lama tapi baru terungkap sekarang. Kenapa? Karena lu tuh takut. Memangnya mungkin dari pihak keluarga Iya toh. atau yang anak itu sendiri kan mungkin dia kan masih kecil tuh jadi mungkin pas ini pelaku berbuat sulit. Iya. Makanya dia kayak diancam begitu. Maka itu, dan lu mau tahu yang buat nih bukan orang-orang kecil dong, tapi orang-orang yang memiliki jabatan yang besar. Maka itu Be tuh sangat-sangat geram deh orang begitu. Kemarin tuh Be atas nasihat Be Pak Adik supaya dia tuh jangan jalan sampai pulang larut-larut. Oh lupa ada justru kan jalan. Lu tahu tuh. Betul. Maka itu Be bilang apa? Be bilang dia pulangnya sampai larut malam. Kejadian begini kata sen tahu mau ke mana le. Tapi menurut kalian tuh pengawasan orang tua tuh ada tidak ya? Sehingga
Kenapa bisa terjadi begitu? Sebenarnya kalau dalam pengawasan orang tua tuh pasti ada dong. Ketemu orang tua siapa yang sonawasi ketong, oh. Terus ketemu orang tua tuh sayang ketong, selalu kecek ketong begitu toh. Tapi orang yang melakukan kejahatan begitu tuh pasti dong punya kesempatan dan kesempitan, dong punya celah untuk masuk. Kayak misalnya ketong ada butuh sesuatu, kayak misalnya anak-anak yang dong kenal tuh, itu dong butuh pekerjaan ataupun ada beberapa hal yang bisa buat dong tuh jadi korban dari pelecehan seksual. Tapi kayak rasa kasihan ya di saat dong butuh, tapi orang memanfaatkan apa yang dong butuh tuh untuk melakukan dong punya, memuaskan dong hawa nafsu begitu tuh. Padahal dong tuh orang berpendidikan, orang yang tahu tentang aturan yang berlaku. Susah juga. Kalau ini penjara seumur hidup tuh kira-kira ada efek jerah sana? Penjara seumur hidup. Kalau menurut beta sih mungkin, tapi kayaknya harus kasih pelajaran ya Kayak setimpal. hukum begitu. Karena begini kali ya menurut saya, ini kan tentang nyawa tuh. Nyawa. Baru nyawa nih anak kecil yang sonto apa-apa. Iya, kan? tuh maka itu. Itu nih. Kalau menurut beta sih hukuman seumur hidup tuh mungkin bisa buat dong jerah mungkin berapa orang sah, tapi akan semakin meningkat lah pasti. Karena orang yang punya kuasa pasti bisa sah, do lari di mana. Tapi menurut gitu. kalian, ini sebelum kejadian ini, peristiwa atau fenomena ini nih, kemungkinan besar ini orang tua tuh, misalnya dong tuh terlepas dari perlindungan orang tua tuh karena soalnya kok bisa begitu? Sebenarnya tuh orang tuanya tuh dia lihat dia punya anak, dia tahu, tapi orang yang berbuat tuh dia pasti punya celah untuk masuk di situ. Tuh, dan lo tahu korban tuh bukan hanya perempuan, sah, laki-laki. Anak laki-laki ini jadi korban. Lalu kita harus apakan itu? Terus cara mengatasinya tuh kemana ya? Mungkin Kayak kemana ya? Kita sendiri harus awasi kita diri toh. Kita harus jaga kita sendiri, kita adik. Kalau menurut lu kemana memang? kalau menurut saya, macam kalian bilang toh, kalau misalkan kalian cuma sekedar hanya upload ini berita, hanya ini lihat di orang-orang luar, tidak lihat di dalam rumah kita sendiri Iya. kan, tidak mungkin toh kita tuh harus kayak jaga di lingkungan kita dulu baru lihat di orang-orang lain. Tidak mungkin untuk itu kan mereka kan di luar kita toh, di luar dari kekuasaan kita, di luar dari daerah kita. Yang kita lakukan sekarang untuk mengatasi itu tuh jaga katong pu adik-adik yang satu rumah dan katong itu sih. Dengan terutama jaga kita diri. Katong pu diri juga. Selamat sore Pak. Ya maaf mengganggu waktunya. Seperti ini saya hari ini ada berita dari rumah saya semoga lagi maaf sekali Pak tentang kasus pelecehan anak di bawah umur. Jadi saya mau bawa mungkin bisa diupload di media. Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang Terus ini laporan sudah sesuai dengan yang diminta kan? Oh sudah, coba Bapak bisa lihat. Gambarnya juga nanti saya akan share ke emailnya. terus kasus ini kejadian di dekat lingkungan kakak punya. Iya, dekat lingkungan saya Pak. Jadi ini suatu kejadian yang merasakan sekali gitu. Silakan lihat silakan. Iya, Pak. Iya, iya. Oke, ini nanti pulang nanti bawa ada punya hasil. Oke baik Pak. Ini sudah. Oke baik. Terima kasih Bapak. Nanti di media. Oke baik. Oke baik. Terima kasih kalau begitu saya permisi. Terima kasih banyak Bapak.
Pemerkosaan. Sani. Kemarin tuh ada lihat.